Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Guru. Semoga masih walaupun siang tapi semangatnya masih semangat pagi semuanya. Baik, di sini saya dan rekan saya Yayang, Bukti, dan saya sendiri yang Mustafa akan mengisi di sini. Mungkin kalau mengisi kurang tepat, kita akan belajar bersama bagaimana cara mengedit video dengan Adobe Premiere Pro. Jadi nanti kita belajar sama-sama bagaimana caranya mengedit video. Jadi sekilas saja, kalau untuk Adobe Premiere Pro ini sebenarnya sama dengan editor video yang lainnya. Kalau untuk basicnya sebenarnya, kalau untuk dasar-dasarannya mungkin Bapak Ibu pernah mengedit dengan mungkin KineMaster atau mungkin TikTok, mungkin yang lainnya, editor video lainnya sama untuk terkait mengangkatnya dan sebagainya. Kelebihannya dari Adobe Premiere Pro ini banyak fiturnya. Kita bisa menghilangkan, mungkin Bapak Ibu mengedit video itu bisa menghilangkan backgroundnya, diganti misal teks videonya itu di kelas, terus diganti backgroundnya di yang lain di luar kelas, itu bisa di pantai mungkin bagaimana bisa, terus bisa menambahkan subtitle. Tapi kalau untuk kekurangannya sendiri, memang untuk Adobe Premiere Pro ini memerlukan spesifikasi laptop atau mungkin device yang lumayan berat. Jadi ada beberapa spesifikasi itu minimalnya itu RAM-nya 4 untuk laptop. Terus RAM-nya 4, terus prosesornya Intel Core 2 Intel Core 2. Jadi ini nanti saya berikan softwarenya yang paling awal, jadi 2014. Sebenarnya kalau untuk softwarenya ini itu per tahunnya itu ada pembaruan, fitur-fitur baru macam gitu. Tapi untuk perbedaannya sebenarnya sedikit. Jadi menunya tetap, mungkin hanya tampilannya yang beda tema. Jadi itu sih untuk pengantar Adobe Premiere Pro. Untuk install langsung saja, nanti kalau untuk penginstalannya mungkin Bapak Ibu bisa melihat di link Google Drive yang telah diberikan. Nanti kalau belum Bapak Ibu mungkin belum download, silahkan mendownload di Google Drive. Jadi untuk bahannya di kumpulan materi, kemudian bisa dipilih Adobe Premiere ini yang 2014 Bapak Ibu. Jadi yang ringan. Jadi Bapak Ibu dulu bisa langsung mengedit tanpa takut. Ini untuk minimal RAM-nya itu 4 GB. Jadi mungkin laptop Bapak Ibu guru yang kurang dari 4 GB nanti tidak usah menginstal, tidak apa-apa, tapi dengan catatan mungkin bisa menggunakan KineMaster. Karena untuk Adobe Premiere Pro ini kalau RAM-nya kurang dari 4 GB itu tidak bisa berjalan. Iya, ini yang paling rendah. Oh, tidak ada. Ini gambar-gambar. Cuma gambar sama video Yang di folder, yang di folder, terus di Adobe Premiere yang folder di atas. Saya izin, saya sambil jalan ya. Ini Pak. Ini. Diklik 2 kali. Diklik 2 kali ya. Loro Pak Haji. Pak Haji loro dan kroso Pak. Klik-klik. Pak Haji yang bisa.
Pilihnya bang pintu. Oh. Kalau sudah dipilih yang Premier 2014. Jadi untuk sebenarnya untuk software ini sebenarnya berbayar, dan untuk orinya sendiri lumayan mahal, tapi di sini kita berikan apa ya, bahasanya itu krek-krekan gitu. Kalau istilahnya itu diberikan dimasuki program yang lain biar bisa berjalan. Jadi Bapak Ibu tidak perlu takut untuk membayar karena sudah diregister. Itu di downloadnya itu yang gambar panah ke bawah. Download 1,2 giga. ya lumayan besar, Lumayan. memang lumayan besar. Mana yang sana? Sama dulu. Intinya tingkatkan penyakit mental dulu ya, hanya lagi. Dulu pakai sumbu dulu. Atau mungkin Bapak Ibu yang membawa flash disk bisa minta saja apa? Download. Kita tetap download kalau ada pilihannya download atau tidak. Gak masalah, tetap dulu. Cek. Bisa. 1,2 giga gitu. Joko Tingkir deh. Oh ya, nanti kalau untuk sebelum penginstalan mungkin Bapak Ibu perlu mematikan Defendernya. Jadi ada antivirusnya harus dimatikan dulu. Untuk Virus. antivirusnya dimatikan dulu. Apa proses jalan? Jadi nanti sebelum install kita matikan dulu antivirus dan koneksi internetnya. Saya lagi proses tak musim. Dia namanya jurusan gue geografi. Kena? Gen apa nih? Gen enak anu Windows Defender saya gambari ame di disable. Gambar iso aneh ini iso pojok isor. Yang masternya pakai nanti gitu. Iya. Bisa pakai nanti kalau misalkan ini dulu tidak kemarin. bisa, nanti masih ada di master itu pakai nanti. Jadi kalau untuk videonya udah ada template-nya. Ya. Ya. Ini Bu, jadi nanti yang dikumpulkan tanggal 23 itu video pembelajaran. Jadi gini, sebenarnya Adobe Premiere ini bisa Bapak Ibu gunakan dengan cara install di laptop. Tapi karena spesifikasinya mungkin dari laptop Bapak Ibu ini kan bervariasi, begitu nggak Bapak? Bukan terbatas, tapi bervariasi. Ada yang support, ada yang tidak. Jadi nanti minimal ada 1 atau 2 laptop begitu nggak Bapak Ibu yang bisa terinstall Adobe Premiere. Kemudian Bapak Ibu sudah punya master softwarenya. Jadi suatu saat, misal Bapak Ibu punya laptop yang punya kinerja yang mumpuni begitu, Bapak Ibu bisa install master tersebut di laptop baru tersebut. Jadi nanti ya minimal ada 1 atau 2 begitu yang sudah berhasil install. Terus nanti ini kan masih proses copy master ya, master dari Adobe Premiere. Nanti kalau sudah, kemudian nanti diinstal. Terus sepertinya waktunya sangat terbatas ya, Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu bisa langsung mengikuti demonstrasi dari kami. Jadi nanti dari kami akan sedikit mendemonstrasikan sesuai dengan modul itu seperti apa cara membuatnya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa menyimak dahulu seperti itu. Untuk caranya itu ada di modul. Sekali lagi ini modul baru, jadi baru kami buat, tampilannya tidak jauh berbeda dengan yang ada di modul.
nanti Bapak Ibu bisa lihat di modul itu untuk Adobe Premiere. Terus setelah istirahat nanti itu ada materi tentang KineMaster. Nah, KineMaster ini juga serupa dengan Adobe Premiere, hanya saja untuk Adobe Premiere ini untuk PC atau untuk laptop. Kalau KineMaster ini untuk Android, untuk handphone. Jadi memang sengaja kami sandingkan kedua platform tersebut, ada software dari Adobe Premiere juga aplikasi dari KineMaster, agar nanti semisal dari Bapak Ibu ketika membuat media pembelajaran berbasis video begitu terdapat kendala masalah device yang tidak bisa terinstall Adobe Premiere, Bapak Ibu bisa menggunakan handphone dari Bapak Ibu menggunakan aplikasi KineMaster. Jadi gini Bapak Ibu, untuk targetnya kalau yang video pembelajaran ini Bapak Ibu kan ber-18. Sebelumnya dari kami sudah membuat negosiasi begitu. Jadi Bapak Ibu bisa berkelompok, nanti minimal 3 begitu. Jadi satu kelompok 6 orang. Jadi tidak seperti yang tadi membuat buku digital tadi, kan itu sederhana. Nah kalau ini Bapak Ibu kan perlu recording seperti itu. Kemudian nanti untuk durasinya bisa Bapak Ibu sesuaikan, tidak perlu terlalu lama. Jadi biasanya kan kalau untuk media pembelajaran seperti yang pernah saya lihat di aplikasi Merdeka Belajar ya, di handphone begitu, sudah diinstal. Di Android ada aplikasi yang diluncurkan Kemdikbud, Merdeka Belajar kalau tidak salah. Dan di sana ada video media pembelajaran untuk sekolah SLB begitu. Jadi ada gambar, kemudian ada animasinya, kemudian ada video Bapak Ibu yang menjelaskan menggunakan bahasa isyarat. Nah, seperti itu. Jadi nanti untuk durasinya disesuaikan dengan materinya. Biasanya kan hanya tidak lebih dari 10 menit biasanya Bapak Ibu. Karena biasanya anak itu kalau melihat video pembelajaran itu tidak bisa bertahan lama, tidak seperti anak-anak yang melihat game gitu ya. Jadi tidak terlalu lama. Jadi nanti untuk Adobe Premiere dan KineMaster ini menjadi satu tugas proyek 3 begitu untuk 18 Bapak Ibu. Jadi nanti 6 orang begitu. Nanti bisa komisional lah ya, kalau misal yang jadi hanya 2 begitu ya nanti bisa disampaikan kendalanya seperti apa. Tapi kalau sudah bisa menggunakan KineMaster saya rasa sangat gampang sekali ya. KineMaster ini menu-menunya tidak kompleks gitu, gampang. Jadi nanti ini Bapak Ibu sekarang copy dulu file masternya dari Adobe Premiere, Bapak Ibu simpan. Nanti Bapak Ibu coba install begitu. Apabila tidak berhasil, Bapak Ibu bisa melihat demonstrasi dari Mustafa dan juga Yayang nanti seperti apa sambil Bapak Ibu melihat modulnya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mengingat-ingat kembali ketika Bapak Ibu membuat proyek baru menggunakan laptop Bapak Ibu sendiri. Itu nih, gak memberatkan kan? Jadi ada alternatifnya begitu, karena memang software untuk editing video itu banyak sekali ragamnya seperti yang Edi tadi, juga tergantung spesifikasi dari device-nya juga. Itu Bapak Ibu. Terima kasih. Oke, mungkin seperti itu. Sampun. Ya mungkin dari Bapak Ibu ada yang berkenan menginstal, monggo. Nanti kita tunjukkan bagaimana caranya. Jadi kalau sudah ada mentahannya. Jadi untuk step-stepnya, untuk langkah-langkahnya yang pertama itu perlu disconnect dari internetnya, jadi di mode pesawat atau mungkin dimatikan wifi-nya saja nggak apa-apa. Jadi dimatikan koneksi internetnya dulu, dimatikan wifi-nya. Semester 4. Oke, lalu untuk antivirusnya mungkin rekan saya akan bantu bagaimana caranya untuk mematikan antivirus.
kalau untuk Windows 10 itu Bapak Ibu bisa mengeklik atau mungkin di tadi yang di kaca pembesar bisa diketik Windows Defender atau mungkin Windows Security sama saja. Nah, nanti tampilannya kan seperti ini. Kalau mungkin Bapak Ibu guru tampilannya berbeda, tidak apa-apa karena versi Windowsnya berbeda, tapi sama saja. Nanti untuk antivirusnya dimatikan dulu. Kalau mungkin ada pemberitahuan seperti ini, diklik yes saja dulu, nggak apa-apa. Nanti dihidupkan lagi setelah penginstalan. Kalau sampun dimatikan untuk wifi, koneksi dan antivirusnya, baru dibuka untuk downloadernya. Jadi kalau sudah, Bapak Ibu bisa mengeklik untuk tadi filenya, lalu di open untuk filenya petanya tadi. Klik 2 kali yang petanya tadi. Sudah pindahkan. Kalau sudah bisa diekstrak, dulu. Bisa dibantu rekan saya untuk membuka filenya. Jadi sebelumnya ini filenya masih bentuknya masih tertutup. Untuk cara menginstalnya, ini dibuka saja cara install. Kalau Bapak Ibu masih kesulitan, nah ini kan yang pertama matikan koneksi internet, sampun. Kemudian ekstrak juga sampun. Nah kalau sudah dibuka filenya, lalu diklik 2 kali untuk yang ini, yang khusus supaya ini saya besarkan. Yang ini Bu, yang bawah. Ini diklik 2 kali ya. Nah terus keluar tulisan warna hijau, di enter mawon kalau sudah keluar. Oke, di enter mawon. Kalau sudah, jadi ini step 4-nya sudah, step 3-nya sudah. Kemudian Bapak Ibu bisa mengklik 2 kali yang setup yang paling bawah. Ini diklik ignore saja. Ada tutorial. Ignore saja. Lalu klik yang try. Bapak Ibu bisa klik try. Lalu pilih sini. Kalau ini sudah masuk ini atau belum? Jadi mungkin kalau sudah nanti kalau sudah selesai di reviewnya, nanti akan muncul seperti ini. Bapak Ibu pilih yang close dulu saja nanti. Ya, jangan dibuka dulu.
Enggak, yang masalah dulu. Ya, gigi. SSD. Pusing tipan. Oke. Oke. Jadi untuk videonya hasil dari Adobe Premiere Pro ini ya, izin saya tampilkan. Sambil menunggu proses instalasi. Ya, ini video yang sudah jadi Bapak Ibu. Kalau sudah jadi, sebentar, saya tapi nenek murid itu video ini. Tapi nenek video contoh lalu aja nenek murid. Itu adik main syuting arah apa? Di syuting kamera. jadi untuk ini hasil videonya, Lis, fotonya di
Jadi ini sebenarnya ada audionya. Jadi di sini kita bisa menginputkan berbagai macam gambar. Nah ini kan bisa diinputkan gambar kipas atau mungkin yang lainnya, bisa dianimasikan dan video kita bisa digerakkan. Untuk backgroundnya sebenarnya ini bukan ini, tapi nanti bisa diganti di dalam video editornya nanti. Jadi hasil akhirnya seperti ini dan Bapak Ibu juga bisa menambahkan subtitle apabila mungkin Bapak Ibu menggunakan bahasa isyarat dan perlu diperlukan untuk subtitle, itu bisa ditambahkan tulisan di bawah ini. Ini susah. Ini. Jadi kalau suaranya ini mohon maaf tidak terdengar. Jadi bisa menambahkan suara juga. Jadi Bapak Ibu bisa menambahkan animasi, kemudian bisa menambahkan gambar, bebas. Ini untuk hasil akhirnya. Sebenarnya untuk videonya itu mentahannya itu tidak ada backgroundnya. Jadi mentahannya seperti ini. Aslinya itu hanya background seperti ini. Jadi backgroundnya itu tidak ada backgroundnya. Nah, kita bisa menambahkan background dari editor video nanti. Jadi untuk lebih jelasnya, step per stepnya bisa saya tanyakan ke rekan saya. Baik, mungkin di sini saya akan lanjutkan. Jadi mungkin buat tampilan awal akan tertampil seperti pada slide di depan. Nah, ketika sudah begini, kita bisa langsung ke new project. Nah, setelah itu kita bisa memberi namanya itu terserah. Bisa kita ketikkan coba atau mungkin pembelajaran 1 atau mungkin pembelajaran 2 ataupun selanjutnya. Nama sana. Nah, lalu jika sudah langsung di OK saja. Dan ini oke. Nah, nanti akan tertampil seperti pada gambar. Nah, ketika sudah begini, mungkin kita bisa memasukkan file-file dari bahan yang dibutuhkan, mungkin berupa video atau mungkin gambar-gambar yang diperlukan, atau mungkin juga musik-musik yang bisa dimasukkan nanti. Ini dari filenya kita bisa download bahannya di sini. Nah, di sini di drive-nya tadi juga disediakan beberapa bahannya. Mungkin sebagai contoh kita download salah satu. Atau mungkin Bapak Ibu yang sudah punya di laptopnya bisa nanti langsung dimasukkan ke Premiere Pro-nya langsung juga bisa. Mungkin sudah ada yang pernah merekam video buat pembelajaran dari HP terus dipindah ke laptop, itu
Nah, jadi ketika sudah buat memasukkan videonya gampang. Jadi dari filenya misalkan ini dari bentuk backgroundnya. Nah ini kita tinggal klik lalu kita seret saja ke Premiere Pro. Nah ini kita seret saja langsung ke aplikasinya. Nah nanti akan otomatis masuk ke dalam aplikasi seperti yang tertampil. Ketika sudah masuk ke project board, jadi yang di kotak ini namanya adalah project board. Itu tempat kita untuk memasukkan bahan-bahan untuk membuat videonya. Jadi misalkan nanti musiknya, gambarnya, atau mungkin videonya yang sudah dibuat, nanti bisa kita masukkan ke dalam project board terlebih dahulu agar tidak hilang. Jika sudah, nanti kita bisa langsung seret dari gambarnya ini ke timeline. Maka akan jadi seperti ini. Jadi berarti dari gambar papan tulis ini sudah masuk ke timeline. Jadi di timeline itu adalah tempat kita untuk mengedit videonya. Nanti bisa kita ubah dari audionya, bisa kita ubah dari warnanya, atau mungkin kita mau menambahkan video-video yang lainnya, atau mungkin gambar-gambar yang lainnya juga. Ambil backgroundnya dari drive yang tadi sudah disediakan. Di link yang disediakan tadi ada bahan-bahan, mungkin bisa di-download salah satu gambarnya, atau mungkin backgroundnya itu bisa di-download terlebih dahulu, tidak apa-apa. Atau mungkin bahan-bahan yang lain yang mungkin perlu digunakan, di-download sekalian juga tidak apa-apa. Mungkin perlu gambar ini matahari, atau mungkin orang anak gitar ini juga nggak apa-apa, sekalian di-download. Jadi nanti tinggal memasukkan di aplikasinya saja. Jadi buat memasukkan filenya, kita bisa langsung kita klik videonya, lalu kita seret ke aplikasinya aja, terus langsung kita lepaskan. Nah nanti akan otomatis bahan-bahan tadi yang sudah kita seret ke aplikasi akan masuk ke dalam aplikasinya. Nah pada modul itu kita sudah sampai di langkah ke-7, yaitu di halaman 23. Jadi buat memasukkan videonya dari project board ke timeline, kita tinggal klik videonya yang akan digunakan. Oke, contoh ini. Nah itu kita tinggal share lagi, kita pindahkan ke sisi kanan di sisi timeline, lalu lepas. Nanti videonya akan jadi seperti ini. Nah lalu di bawah ini ada seperti tampilan kursor, ini bisa kita buat untuk menggerakkan timelinenya agar kita lebih mudah untuk mengedit, atau mungkin bisa kita perbesar atau perkecil dengan cara kita klik pada bagian paling pinggirnya, lalu kita seret ke kanan ataupun ke kiri. Maka di tampilan timeline nanti akan bisa ke perbesar atau mungkin diperkecil. Nah, jika video sudah masuk ke timeline, kita taruh posisikan yang gambar background tadi di bawah sendiri, lalu di atasnya itu adalah video kita. Jika sudah, yang pada bagian background tadi kita klik, lalu arahkan kursor hingga berubah menjadi seperti pada layar. Jadi seperti berubah menjadi anak panah warna merah. Nah, jika sudah, kita klik lalu kita seret. Nah, kita seret, kita penuhi hingga videonya selesai. Nah, selanjutnya kita masuk ke langkah berikutnya,
kita cari di menu efek, kita ketik Ultra Key. Ultra Key. Nah, selanjutnya jika sudah kita seret yang bagian tulisan Ultra Key itu ke bagian video yang akan kita hilangkan backgroundnya. Jika di sini kita taruh yang bagian atas, di video yang bagian atas. Nah, selanjutnya kalau sudah kita klik videonya tadi, lalu kita masuk ke menu efek kontrol. Nah, di sini akan ada menu baru yaitu key, atau di sini Ultra Key, lalu ada key color. Key color. Nah, di sini ada pen selector, kita klik. Jika sudah, kita pilih background atau mungkin gambar yang ingin kita transparansikan. Jika pada video kita akan menghilangkan backgroundnya, maka kita klik di bagian background. Nah, nanti video atau gambar yang sudah kita hilangkan atau kita coba ubah transparansinya akan menjadi seperti pada layar di depan. Nah, jika sudah, kita langsung ubah di Image Generation. Ini kita klik tanda panahnya, lalu kita atur transparansi, highlight, shadow, tolerance, dan pedestalnya. Kita sesuaikan sesuai dengan kebutuhan video. Jadi di sini kita bisa atur-atur sendiri dengan cara sini kita arahkan kursor hingga berubah menjadi anak panah kanan kiri seperti pada layar. Terlihat ya. Itu kita klik lalu kita seret kanan ataupun kiri untuk mengubah transparansi videonya. Nah, selanjutnya mungkin highlightnya kita ubah. Terus shadownya juga kita coba ubah. Lalu toleransi. Dan yang terakhir pedestalnya kita juga ubah. Nah, pengubahan tersebut disesuaikan saja dengan kebutuhan. Mungkin jika menggunakan video yang sama bisa langsung kita klik pada angkanya, kita masukkan angka-angka yang sudah tertampil di layar. Yaitu yang atas sendiri itu ada 85, yang highlightnya itu adalah 0, lalu shadownya itu ada 26, toleransinya itu ada 100, lalu pedestalnya itu 28. Atau mungkin jika background masih belum berubah sesuai dengan kebutuhan, bisa kita atur sendiri dengan kesesuaian yang mungkin dikehendakinya.
background. Oh bisa. Jadi yang bagian bawah ini, nah yang ini kita hapus saja. Nah, jadi kan akan polos. Kita masukkan gambar lain, misalnya yang ini saya mau masukkan gambar kentongan. Nah, jadi buat video atau background yang akan dimasukkan, kita masukkan lagi ke project board, lalu kita masukkan di timeline lagi dan letakkan di bagian bawah sendiri atau di bawah video yang sudah kita hilangkan backgroundnya tadi. Kita panjang lagi, dan jika ukurannya kecil kita ubah di motion. Ini kita warnanya kita klik, lalu pada pilihan scale atau ukuran kita perbesar saja hingga gambarnya terlihat. Nah, mungkin seperti itu. Mungkin kalau misal gambarnya itu atau video kita itu ketutupan dari backgroundnya, itu biasanya posisi dari video dan gambar backgroundnya itu terbalik. Nah, jadi seperti ini. Jadi yang video kita itu ada di bawah dari file backgroundnya, maka nanti video kita tidak akan terlihat. Tapi kita ubah, bisa langsung kita select aja sini, kita taruh file backgroundnya itu di bawah dari file videonya. Nah, nanti akan otomatis videonya yang ada di atas. Nah, ketika sudah, kita tinggal mengatur posisinya, yaitu dengan mengubah posisi dari di background, kita ubah X position dan Y positionnya. Kita sesuaikan saja sesuai dengan kehendak, yaitu misal lebih saya ingin menaruh di sini, lalu untuk Y positionnya kurang lebih segini. Nah, jika sudah, kita close saja, kita close. Nah, nanti akan muncul di project board itu mentah seperti ini, itu dengan nama title 1. Nah, pada title 1 tersebut di project board kita klik, lalu kita seret ke timeline seperti saat kita menambahkan backgroundnya. Nah, sudah, lalu kita paskan sampai tulisan sesuai subtitle itu selesai. Misalkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu sampai di sini. Nah, ini sisa bisa kita seret biar pas. Nah, jadi nanti akan muncul seperti ini. Nah, nanti buat langkah selanjutnya kita tinggal mengulangi langkah tersebut, yaitu dengan cara new item lagi, terus kita pilih title, lalu langsung kita oke saja. Terus misal kita butuh tempat seluas apa, nanti disesuaikan saja masing-masing. Misalnya seperti ini cara saya sudah cukup. Nah, terus kita tinggal mengetikkan sesuai dengan apa yang diucapkan pada video. Misalkan selamat pagi. Nah, kita ketikkan selamat pagi, lalu kita atur untuk X position dan Y positionnya. Misalkan segini buat X positionnya, lalu buat Y positionnya mungkin kurang lebih segini cukup. Nah, jika sudah kita close, lalu di project board nanti akan muncul lagi item baru, yaitu namanya title 2. Nah,
titel 2 tersebut kita seret lagi dari project board ke timeline. Nah, jika sudah, kita tinggal paskan lagi sesuai dengan apa yang diucapkan pada video tersebut. Misalkan sampai di sini sudah selesai. Nah, kita tinggal seret ini sampai kita arahkan kursor sampai berubah jadi tanda panah berwarna merah. Habis itu kita seret pas sampai di video tersebut berhenti. Nah, jadi nanti jika kita tampilkan kurang lebih seperti ini. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi nanti buat kelanjutannya itu tinggal kita mengulangi langkah tersebut sampai video kita selesai dibuat. Kalau backgroundnya di atas berarti nanti ketimpa. Terus nanti mungkin kita juga ingin menambahkan animasi tambahan. Misalkan ini kita ada tambahkan bentuk matahari atau video matahari. Nah, ini kita tinggal seret aja langsung ke timeline juga gak apa-apa. Nah, lalu kita ambil bagian yang mungkin sekiranya diperlukan, misalkan ini sudah cukup. Nah, jadi sisanya ini kita hapus saja. Nah, jadi pas bagian ini kan masih menutupi layar. Nah, kita bisa atur di motion. Ini panahnya ini kita klik. Nah, ini ada skill, kita atur ukurannya seberapa besarnya itu kita atur. Nah, lalu jangan lupa buat memasukkan lagi efek ultra key yang mau kita seret ke video animasi tersebut. Nah, jika sudah nanti akan muncul pilihan baru yaitu ultra key. Dan di sini ada page selector, kita klik. Kita pilih background dari animasi tadi yang akan kita rubah. Misalkan di sini warna hijau. Nah, kita klik pas bagian warna hijaunya. Nah, nanti akan otomatis transparan seperti ini. Terus kok ini di tengah. Nah, cara mengatur kita atur posisinya itu kita tinggal masuk di motion. Position ini kita atur di sini. Ini untuk X. Ini X position kanan kiri. Lalu ini untuk Y posisinya atau naik turun. Nah, terus kita taruh di sini. Kurang lebih begitu. Selanjutnya mungkin kita langsung masuk ke cara mengekspor videonya. Jadi setelah kita selesai membuat subtitle dari awal hingga video selesai, terus sudah selesai semua proyeknya, kita langsung masuk ke file. File. Lalu kita pilih ekspor. Sebelumnya mungkin ini dari jadi bisa di luar Jawa. panah yang di atas ini, yang di preview ini bisa kita seret sampai ke ujung, paling ujung. Nah, sampai paling ujung. Sekarang itu Jika sudah, kita langsung pilih file, jadi yang pendidikan itu juga terus ekspor, masih cukup. terus kita pilih media. Nah, nanti akan keluar window baru seperti ini. Pertama kita pilih buat formatnya. Untuk formatnya kita pilih di sini. Jika ada H264 kita pilih H264. Jika tidak ada, mungkin di sini bisa pakai AVI atau mungkin MPG4 atau mungkin P2Movie atau mungkin format-format yang lain. Tapi buat rekomendasi itu kita lebih baik pakai H264 aja. Soalnya itu format buat video MP4. Kita pilih H264.
ke sini Bu. Nah, jika sudah, nanti kita tinggal pilih ini, kita tinggal klik ekspor saja. Atau mungkin sebelumnya kita pengen ubah namanya di bagian output name. Ini ada warna biru, tulisan warna biru ini bisa kita klik. Dan kita klik. Nah, di sini kita bisa memilih tempat untuk menyimpan filenya. Oke, di sini ini saya simpan di desktop saja. Lalu filenya ini saya ubah menjadi mencoba. Nah, kalau itu juga sudah selesai kita save. Nah, nanti output name-nya akan otomatis berubah menjadi mencoba ini, dan lokasi untuk penyimpanan video tersebut akan otomatis di lokasi yang kita pilih tadi. Jika sudah, kita langsung klik saja yang ekspor. Nah, nanti akan muncul estimasi video buat kita merender atau meloading video tadi yang sudah kita buat dan kita save. Hasilnya kita ekspor di penyimpanan atau kita save di penyimpanan. Nanti akan muncul window baru seperti ini. Lalu buat 14 menit 15 second ini adalah estimasi waktu yang diperlukan untuk kita menyelesaikan dari loadingan video tadi untuk meng-save ke penyimpanan laptop atau komputer kita. Kurang lebih untuk media atau pembelajaran dari aplikasi Adobe Premiere Pro cukup sampai di sini. Selanjutnya mungkin saya kembalikan kepada Bu Indah untuk melanjutkan di sesi pembuatan video menggunakan aplikasi KineMaster. Untuk Bu Indah, waktu dan tempat saya persilakan. Ini tak aku